Kalian pernah punya impian ingin membuat film sendiri dan ditonton oleh semua masyarakat di lingkungan kalian sendiri, tapi keadaan tidak memungkinkan dan ditambah lagi orang-orang di sekitar tidak mendukung kalian. Jangan khawatir guys, aku di sini mau membahas film tentang perjuangan seorang pemuda dan bersama teman-temannya yang nekat bikin film di daerahnya sendiri dan tentu dengan caranya sendiri. Semoga setelah nonton pembahasan ini dan kalian langsung nonton filmnya, setelah itu semoga kalian bisa lebih semangat dan termotivasi lagi dalam menggapai mimpi tersebut. Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. Di video ini aku mau membahas film India berbahasa Hindi, judulnya Superboy of Malegaon, rilis tahun 2024, disutradarai sama Rema Kagti dan diproduseri oleh Joya Akhtar, Ritesh Sidwani, Farhan Akhtar, dan Rema Kagti sendiri. Castnya ada Rash Gaurab, Sasang Arora, Vineet Kumar Singh, Sagib Ayub, Anuj Singh Duhan, Falap Singh, Muskan Zaferi, Manjari Pupala, dan masih banyak lagi. Filmnya berdasarkan kisah nyata di kota kecil Malegaon, India. Film mengisahkan tentang seorang pria bernama Nasir. Dia bekerja sebagai operator bioskop, sekaligus dia yang mempunyai bioskop itu sendiri. Nasir ini suka banget menayangkan film-film luar yang sedang hit serta film-film lokal yang berbahasa Hindi. Karena suatu insiden yang membuat Nasir ini digerebek sama polisi dan mengubrak-abrik ruang bioskopnya sampai hancur dan ditutup, gak boleh nayangin film lagi. Di situ Nasir bingung gimana caranya agar dia bisa menayangkan film lagi di bioskopnya sendiri tanpa ada halangan apapun. Disitulah Nasir mengajak sahabat-sahabatnya untuk mencoba membuat film versi mereka sendiri. Karena kalau harus ke Mumbai itu sangat tidak memungkinkan. Seperti yang kita tahu, pusat perfilman Hindi itu ada di kota Mumbai. Jadi Nasir berpikir bukan dirinya yang harus ke Mumbai, melainkan kita datangkan Mumbai ke sini. Maksudnya yaitu mereka membuat film sendiri di kotanya. Karena kecintaannya pada film, Nasir ini gak mau bekerja di bidang lain selain di perfilman. Walau kakaknya sempat memaksa agar berhenti kerja sesuai hobi, tapi Nasir tidak menggubrisnya. Entah kenapa guys, aku betah banget sama situasi, bahkan sampai ke pemandangannya itu bagus dan bikin adem. Mungkin karena ini syutingnya di Malegaon asli, jadi gak seperti di kota-kota lain yang banyak banget debu atau kebisingan. Di sini juga ada debu-debunya, tapi gak sebanyak atau separah seperti di kota lainnya, apalagi di New Delhi. Walaupun aku gak pernah ke sana, tapi kan kita bisa lihat sendiri melalui video-video di YouTube ataupun di film. Atau bagi yang tahu gimana keadaan aslinya di Malegaon, boleh komen aja di bawah. Dan juga karena di Malegaon ini mayoritasnya Islam, jadi serasa kayak relate aja sama kehidupan sehari-harinya. Di pagi harinya ada orang ngaji dan azan. Terus aku suka ada romantisnya tipis-tipis, jadi kelihatan lebih lucu aja, gemes gitu liatnya. Dramanya dapat banget, contohnya pas salah satu temannya si Nasir, si Faruk kalau gak salah, dia marah karena gak sesuai harapannya dan dia merasa kecewa karena Faruk ini menganggap Nasir mempermainkannya dan tidak menganggapnya. Padahal katanya dia penulis dan seharusnya penulis adalah segalanya. Aku suka dengan cara mereka berdebat sampai akhirnya mereka bertengkar hebat di sana. Terus aku juga suka sama karakter si ceweknya, si Trupti. Dia sok keganjanan dan beragak sombongnya dapat banget. Bukannya bikin kesal, tapi aku melihatnya malah kelihatan lucu gitu. Terus ada lagi si Syafiq. Dia tuh agak polos-polos gimana gitu orangnya. Dan dia tipe teman yang setia gitu. Dalam keadaan apapun pasti si Syafiq ini selalu ada. Meskipun persahabatan mereka kalau lagi ada masalah, dia orang yang selalu pertama untuk menyemangati teman-temannya. Kalau Nasir ya itu jangan ditanya lagi lah. Dia aktingnya bagus dan punya keyakinan yang hebat dan selalu berpikir bahwa dia bisa melakukan segala hal yang dia impikan. Tapi dia juga kadang bikin rese dan jengkel juga guys. Komedinya juga lucu, apalagi saat mereka lagi belajar acting gitu. Itu mengingatkan aku bersama teman-teman waktu masih buat konten-konten video lucu gitu. Dan itu berhasil membuatku senyum-senyum dan ketawa sendiri melihat kekocakan mereka. बासमती चल चल बिंदास बासमती Adegan emosionalnya juga nyentuh banget, apalagi menuju endingnya. Mereka kembali bangkit lagi dan bersikeras untuk membuatkan film untuk sahabatnya tercinta, yaitu si Syafiq. Karena Syafiq ini juga punya keinginan ingin menjadi aktor hebat. Karena selama membuat film, dia hanya bekerja di belakang layar aja. Pernah di salah satu film yang mereka buat, si Syafiq ini pernah memerankan seseorang lah intinya di film berikutnya. Nah, setelah filmnya tayang, adegan Syafiq yang sudah di-shoot ini dihapus sama si Nasir tanpa sepengetahuannya. Cuma tampil beberapa detik aja. Asli bikin nyesek dan sakit banget. Dan betapa baiknya meskipun diperlakukan begitu, si Syafiq ini masih membela temannya tersebut. Ya karena Nasir ini melakukan hal demikian bukan sekedar kemauannya sendiri. Nasir yang bikin keselnya tuh begini guys. Kadang tuh dia egois banget sama impiannya sendiri sampai melupakan semua perjuangan sahabatnya juga. Dan dia menjadi sombong seolah-olah film yang sukses itu berkat dia sendiri. Terus aku suka sama karakter si Faruk. Dia tuh sifatnya
kadang-kadang merasa iba dan kadang juga lucu. Contohnya pada saat mau menemui produser di Mumbai, dia rela menunggu beberapa bulan demi untuk menemuinya dan menawarkan tulisannya itu untuk dijadikannya film, dan si produsernya meminta beberapa syarat gitu agar bisa diterima. Tapi dengan keberaniannya dia langsung menolak dan mengejek soal film-filmnya yang gagal. Dia langsung keluar begitu aja. Entah kenapa di scene itu lucu aja. Kan seharusnya kasihan dia habis ditolak, tapi dengan perilakunya seperti itu yang membuatnya lucu. Dan dimana saat salah satu temannya menceritakan tentang semua perilaku kocaknya si Faruk ke teman yang lainnya, mereka mentertawakannya. Emang si Faruk ini sifatnya kadang kayak bocah gitu. Dia di lain sisi juga ngerti sama perasaan dia, tapi ya begitulah. Terus guys, aku suka ngira bakal terjadi yang nggak diinginkan gitu di salah satu isinya. Misalkan pas si Syafiq ini lagi gendong bayinya si Trupti, suka mikir ini bakal terjadi sesuatu atau bakal kecelakaan atau apapun itu, tapi ternyata enggak. Terus lagi ini bakal jatuh, ternyata enggak. Mungkin karena udah banyak banget aku lihat genre thriller, jadi nonton film genre ginian tuh suka was-was sendiri. Musiknya ya masih standar lah, gak yang bagus-bagus banget dan tidak pula jelek banget. Di sini gak ada adegan nari-nari atau nyanyi-nyanyi. Kalau lagu itu pun cuma jadi backsound aja. Yang nari ada sedikit, itu pun bukan yang seperti biasanya. Itu si Trupti lagi mengikuti lomba gitu. Dan lagu-lagunya juga gak terlalu enak, biasa aja menurutku, gak membekas gitu di telinga. Dramanya juga lumayan dapat banget, seperti perpisahan antara si Nasir dan pacarnya itu. Dan di saat mereka mau berpisah, itu sedih banget. Dan yang paling nyesek adalah pas si Nasir ini harus memotret mantannya itu yang lagi nikahan. Dia suka ikut ke temannya yang fotografer. Kenapa mereka bisa berpisah? Ya kalian tonton aja sendiri. Nanti kalau diberitahu makin banyak spoilernya. BTW aku juga suka sama si Akram. Pas Akram memerankan seorang penjahat di film yang akan mereka buat, itu asli dia cocok banget dan dapat banget aura penjahatnya. Yang aku kurang suka sih mungkin ada beberapa dialog yang gak seharusnya ada, jadi ada. Jadi serasa agak berlebihan aja gitu. Terus yang bikin aneh adalah kan ini ceritanya di tahun 90-an gitu, terus 2004 sampai ke 2010. Yang lain rambutnya pada berubah dan ada perubahan gitulah, gak mesti rambut aja. Tapi melihat si Syafiq kok kayak gitu-gitu aja. Dari gaya, penampilan, sampai rambutnya pun gitu-gitu aja. Kayak gak ada perubahan. Kelihatan perubahannya hanya menuju film berakhir aja. Itu pun karena dia sakit. Terus wignya si Syafiq itu ganggu banget asli. Kelihatan banget itu wignya. Dan si Nasir itu kadang bikin aku kesal sendiri, tapi gak menutup juga sama kebaikannya dan tekadnya yang besar. Terus apalagi ya, udah mungkin gitu aja. Dan karena filmnya terinspirasi dari kisah nyata, jadi endingnya cukup begitu aja, gak perlu dilebih-lebihin lagi. Oke, waktunya pemberian nilai. Aku kasih skor 7,5/10 untuk film Superboy of Malegaon. Filmnya berhasil membuat aku jadi lebih termotivasi lagi untuk membuat atau mencapai impian kita. Dan jika niat dan tekad yang besar, pasti bakal kesampaian juga. Oke guys, mungkin segitu aja dari aku. Mohon maaf kalau pembahasan yang ngalor ngidul gak jelas, karena aku masih belajar dan pula bukan ahli dalam mereview film. Jadi mohon maklumi ya. Kalau sekiranya masih belum paham, tonton aja sekali lagi. Semoga paham maksud aku di pembahasan ini. Kalau mau nonton filmnya udah tersedia di frame video. Oke, nextnya bahas film India apa lagi? Coba komen di bawah. Kalau kalian suka boleh minta like-nya, share ke teman kalian, komen juga, subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tahu kalau aku upload video baru. See you next video. Wassalamualaikum.